video kali ini saya ingin mengobrol santai, yaitu membahas tentang perbedaan antara India dan Indonesia. Ada 10 hal perbedaan antara India dan Indonesia. Ini berdasarkan tempat tinggal saya di India, yaitu di Delhi, dan di Indonesia saya tinggal di Malang. Oke, yang pertama, perbedaan antara India dan Indonesia adalah pengurus daerah. Jadi, teman-teman semuanya, di India itu tidak ada yang namanya pengurus daerah seperti RT, RW, kepala desa, itu tidak ada. Kalau ingin mengurus sesuatu atau membuat dokumen atau yang lainnya, di sini itu ada bagian kantor tertentu yang mengurus dokumen-dokumen itu. Jadi tidak sama dengan di Indonesia yang ada RT, RW, kepala desa dan sebagainya. Yang kedua adalah kereta api dan bus. Jadi di India itu kereta api dan bus untuk perjalanan jarak jauh itu ada tempat tidurnya. Misalnya kita mau pergi menempuh 1 malam atau lebih, itu di kereta atau di bus ada tempat tidurnya. Jadi penumpangnya lebih nyaman. Dan yang ketiga adalah penggunaan tangan. Jadi di India itu mereka menggunakan kedua tangan. Misalkan mau memberi sesuatu atau menerima sesuatu dengan tangan kiri, mereka tidak masalah. Kalau di Indonesia kita menggunakan tangan kiri, dianggapnya kurang sopan. Yang keempat adalah salam atau salaman. Nah, di India kalau kita mau salam atau salaman dengan orang yang lebih tua, mereka menyentuh kaki. Beda dengan di Indonesia yang salaman cuma pakai tangan aja gitu. Yang kelima adalah kesukaan pada makanan. Nah, jadi di India ini mayoritas orang pada suka makan. Hampir semua tempat penjual makanan itu tidak pernah sepi. Bahkan di India, kalau mau hanya sekedar minum teh saja, itu harus ditemani snack, ditemani makanan ringan. Yang keenam adalah peran antara laki-laki dan perempuan. Di India ini, peran laki-laki itu lebih utama, baik kerja kantoran, bisnis, atau penjual apa, itu mayoritas laki-laki. Bahkan di pasar itu penjualnya hampir 90% laki-laki. Bahkan penjual pakaian dalam wanita itu pun juga laki-laki. Oke, yang ketujuh, musim. Di India itu semua musim ada, 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Nah, kalau musim panas itu panasnya minta ampun, bisa sampai mencapai 47 derajat Celcius. Dan kalau pas lagi winter atau musim dingin, itu dingin banget, bisa sampai mencapai 3 derajat Celcius. Jadi pekerjaan rutin di sini setiap tahunnya adalah jika musim dingin tiba, mengganti pakaian, mengganti selimut dengan yang tebal-tebal khusus untuk musim dingin. Kalau summer tiba atau musim panas tiba, ganti lagi dengan baju-baju atau selimut yang tipis-tipis yang buat musim panas. Yang kedelapan adalah USG janin, cek janin. Jadi di India itu kalau misalkan ada wanita hamil, itu tidak boleh cek USG atau cek janin. Nah, untuk pemberian nama biasanya dilakukan setelah si baby usianya 13 hari atau 21 hari, itu tergantung keluarga mereka masing-masing. Nah, mereka untuk memberikan nama si baby ini biasa mengundang pandit. Beliau yang aktif di
keagamaan, ulama kali ya. Kalau di Indonesia, kalau ada wanita hamil sudah cek janin, jadi mereka tahu si babynya cowok atau cewek. Nah, di situ mereka sudah mempersiapkan nama, bahkan sudah ada list-listnya. Kalau cewek saya kasih nama ini, kalau cowok saya kasih nama ini, gitu ya. Sudah prepare di jauh-jauh hari, bahkan beberapa bulan sebelum lahir mereka sudah sudah merangkai nama. Yang kesembilan adalah bunyi klakson dan lalu lintas. Di India itu bunyi klakson itu sudah seolah-olah menjadi budaya mereka. Misalnya gini, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, kan otomatis semua kendaraan harus stop. Mereka tahu kalau lampu merah, tapi yang bagian belakang itu sudah klakson minta ampun. Bahkan tidak ada macet, tidak ada orang berjalan, tidak ada apa, jalanan sepi. Itu pun sering sekali saya mendengar bunyi klakson. Hobi kali ya, bunyi klakson itu terkadang bikin saya pusing kepala gitu dengarnya. Cara mengendarai kendaraan pun di India menurut saya lebih membahayakan. Kalau menurut saya rem cakram itu penting banget. Mengendarai dengan kencang, tiba-tiba rem mendadak, itu sudah biasa mereka lakukan. Sudah kayak nggak ada rasa takut kecelakaan atau apa gitu ya. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah tanah. Nah, yang saya tahu tanah di India itu, maksud saya bukan seluruh India, berdasarkan tempat tinggal saya ya di Delhi. Tanah di sini itu lebih tandus, lebih gersang, kurang subur. Jadi kalau untuk bercocok tanam itu susah banget, apalagi dengan cuaca yang berganti-ganti. Beda dengan di Indonesia yang punya tanah, yang mempunyai tanah subur, lebih mudah untuk bercocok tanam. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah 10 perbedaan antara India dan Indonesia. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian semuanya, ke saudara-saudara kalian, semua yang kalian kenal ya. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.